Loh mas, terus piye bener? Gampang. Hajar dulu ini dengan bahan aktif. Apa sih bahan aktif yang mampu mengalahkan si fusarium itu? Sederhana kok. Sulfur dan tembaga hidroksida. Ini plus silika. Ini kocorkan dulu. Tembaga hidroksida itu saya kemarin pakai Nordok. Jadi ada kasus lahan endemik fusarium. Kita tanam 2 kali, loh kok kayak gini. Kita cek di mikroskop, subhanallah. Gede. Trichoderma ora ono. Dan bacillus dan lain sebagainya itu bagaikan titik kecil. Meskipun mengelilingi fusarium, ya diketawakan. Sama aja gajah dikelilingi sama monyet. Monyet cilik-cilik. Ya kena kipat, kena senggol del yang gelimpang, Pak. Apalagi kena injak. Nah, ini yang terjadi di lahan kita yang endemik fusarium. Kemarin mau cerita. Bagaimana cara mengalahkan? Begitu tahu suspeknya fusarium jelas 100%, kita hajar dulu. Silika plus sulfur plus tembaga hidroksida ini kita masukkan, kocor. Jers. Pagi. 24 jam kemudian kita masukkan, baru 24 jam kemudian kita masukkan trichoderma. Ini plus komposti. Di komposti, di dekomposer Bunkai itu punya trichoderma koningii sama trichoderma lactae. Lactae tidak saya sebutkan di situ. Dia mampu mengeluarkan asam laktat yang mampu menghambat pergerakan ini. Nah, setelahnya dihajarlah oleh trichoderma. Dan mikroba ketika kosong semua kena bahan aktif ini, mikroba kita masih hidup, tidak mati. Kita masukkan lagi komposti, koloninya menjadi banyak. Ya akhirnya si fusariumnya minggir, Pak, kalah. Itu Masya Allah, la quwata illa billah, mampu kita kendalikan fusarium langsung sekali pukul. Dan akhirnya tanam lagi, hidup bebas sampai sekarang. Itu. Jadi jangan khawatir, fusarium bisa dikendalikan. Tapi kita tidak bisa menguatkan, bagaimanapun kita menguatkan trichoderma tetap akan kalah kalau itu sudah endemik. Begitu. Jadi caranya kita kendalikan dulu, kita matiin dulu dia dengan bahan aktif. Bahan aktifnya ini silika, nanti akan saya beri rumusnya. Sulfur, tembaga hidroksida. Silika ini dari zeolit atau dari abu, sulfur ini dari belerang. Tembaga hidroksida ini produknya ada namanya Nordok atau ini bukan promo, tapi kemarin saya ketemunya itu. Atau kalau kita mau buat dari kuper sulfat, tembaga sulfat itu bisa nanti tinggal dimodifikasi dengan mangan, kuper dan lain sebagainya, itu bisa sebagai bahan aktif. Dan akhirnya ketika koloni mikroba yang merugikan ini mati, koloni mikroba yang dikendalikan oleh koloni mikroba yang menguntungkan, ekosistemnya kembali menjadi baik, tanduran ini tidak mati. Tapi jangan salah, si fusarium ini juga menunggu ketika pH-nya drop, ketika tanahnya kelat terlalu lembab, ketika koloni mikroba menguntungkan berkurang, dia akan datang lagi. Dan si fusarium ini mampu bergerak di pH, dia mampu hidup di pH 2,5 sampai pH 9. Tanah kita di pH berapa, bro? Kalau cuman 7 aja dihajar sama fusarium. Nah itu makanya kita harus realistis lah, kita kendalikan bahan aktif, tapi dimasukkan nanti setelah bahan aktif. Jangan telat. Sekarang masuk bahan aktif, nunggu lusa 3 hari lagi, ya keburu hidup lagi fusariumnya. Besok langsung hajar, kocorin. Mas, jauh mas ini mas, capek mas tenaganya. Ya itu pilihan jenengan masing-masing. Kemarin kami mengendalikan seperti itu caranya, dan alhamdulillah efektif. Sekarang sudah baik. Jadi selesai kasus bakteri tular tanah yang ditakuti petani. Begitu. Oke. Fase mikroba saya kira silahkan ditanyakan lagi. Jadi kita masih punya waktu setengah jam
Kita punya waktu setengah jam untuk membahas komposti. Silakan, dengan siapa di mana? Mohon izin kurang jelas. Dengan siapa di mana? Pak De Arif, monggo, silakan Pak De Arif. Saya kan bukan petani, jadi komposti ini saya makan ketika barang masak kalau itu kan pakai ukuran itu kan nanti tidak lagi Siap. Nah itu isi air nasi Bagaimana Pak Arif? Ya, nggih. Pripun. Sebentar, suara saya. Oke, lanjut. Siap, nggih, monggo Pak Arif. Ini mohon izin ini. Kayaknya Pak Arif, sinyal panjenengan cobi diketik kemawon, jadi langsung saya iniin karena suaranya putus-putus kayak robot, jadi saya kurang menangkap Pak Arif. Nggih, mohon izin. Nggih, siap, monggo. Saya enggak dengar, mohon maaf, suara jenengan keputus-putus Pak Arif. Jadi ya, oke, diketik. Oke, saya lanjut ya. Kang Ason mau tanya apa nih, Kang Ason? Ada. Siap. Boleh nggak? Mau lanjut, boleh. Saat pembuatan komposti itu boleh nggak dicampur atau dimasukin dolomit gitu? Dan juga pengaruh sama lingkungannya itu gimana gitu? Oke. Ya, sebelumnya kalau kita mau masukkan bahan, tentunya komposti punya standar di pH ini, Bang. pH-nya komposti pH-nya ini 6,8 sampai 7,5. Nah, ini kalau dia pH-nya ini di antara ini, itu tidak ada nutrisi yang terhambat. Jadi semua bisa terserap. Nah, kalau kita memasukkan dolomit atau memasukkan pupuk-pupuk yang agak asam atau agak apa, kita harus patokan ke sini, Bang. Kalau 6,8 ini turun ke masih ke 6 enggak ada masalah. Kalau 7,5 dia naik ke 8, oke. Enggak ada masalah. Jadi kita punya patokan ini, jenengan mau masukkan dolomit, masukkan apa? Maksimal di sini, paling rendah di sini. Jadi rentangnya kan masih ada 6, 7, 8, masih 2 digit. Enggak masalah, Pak. Enggak terlalu berpengaruh ke ini. Apalagi dolomit itu kan pH-nya cuma 8. Jadi dia paling naik kalau jenengan masukkan 1 kilo untuk per 20 liter aja, paling dia naik di angka ini, Bang. Di 7,5 sampai 7,8. Enggak terlalu hajar, enggak apa-apa. Tandurannya apik kok, anjane aku seneng. Itu mantap itu, Pak. Kemarin kok dapat 6,1, setelahnya aku dapat 6,1. Jadi aku tambahin dolomit lagi. Enggak apa-apa. 6,1 itu karena kemarin kan kayak ada ini ya, buah-buahan juga ya. Lindi apa itu ya? Iya. Enggak apa-apa. Betul. Enggak apa-apa, Bang, naikkan. Itu
enggak masalah, mikroba kita itu hidup di efektif di ini Bang. Jadi aman saja dia. Kalau dia terlalu rendah, dia akan terdongkrak lagi nanti. Tinggal nanti kalau misalnya Mas kok ini ya dropnya terlalu jauh, dinaikkannya juga agak sulit. Jenengan aerasi Bang, jenengan aerasi agak lama. Jadi misalnya ini biasa 24 jam nih kita nih, jadikan 2 hari 2 kali 24 jam naik Bang, itu nanti akan terdegradasi. Itu sami itu oke, itu udah saya seneng banget. Jadi alhamdulillah di sana cocok mikrobanya ini. Berarti saya harus ke sana nanti, itu harus ke Manado itu Bang. Kita ngopi-ngopi Bang. Oke. Sambil ke ini fase mikroba, nanti kita menunggu dari Pak D Arif Haryo dari Cilacap pertanyaannya, karena tadi langsung mikrofonnya kayak putus-putus sinyalnya, jadi saya enggak jelas di ininya ya. Jadi saya lihat dulu Pak D Arif, komposti 200 liter sudah jadi. Berkala kita tambahkan bahan organik dan bahan lain. Diaerasi berkala digunakan untuk pengomposan 1:5. Nah, ya ini jenengan menjaga dari untuk ketetapan ke fase stasioner. Stasioner ini berikatan, ini berarti jenengan sama eksponensial. Kameranya harus di sebelah sana ya. Eksponensial atau biasa kita sebut logaritmik. Bosone kangelan. Ketika jenengan buat komposti udah jadi, terus habis 1:5, dibuat ngocol, dibuat anti bau, dibuat dekomposisi limbah pasar, limbah dan lain sebagainya, terus dimasukkan lagi bahan organik, ya kompos, ya energi, ya air dan lain sebagainya. Ya itu, ini dari fase stasioner dia tadi yang mulai turun, mulai anteng, jenengan masukkan lagi, dia akan masuk lagi ke eksponensial. Begitu eksponensial, dia nanti habis lagi kembali lagi ke sini. Jenengan masukkan bahan organik lagi, ya akan kembali lagi ke fase musim. Dan naik terus. Jadi di kurva ini jenengan tidak berhenti di dorman. Ini sudah selesai ya di fase lag ini. Dia akan bekerja di fase ini. Fase log atau eksponensial, eksponen, dan fase stasioner. Nah, ketika dua fase ini bersatu jadi satu Kang, ya ini yang ketemunya equilibrium. Saya penasaran sama sampel kompostinya, tolong dikirim ke Malang, nanti tak rekam di video. Piye mikroba ini akan jadi super itu pastinya. Ini keren. Jadi yang artinya mikroba ini tidak mati dan bekerja sepanjang waktu, ya ini stasioner eksponensial. Dia terus bekerja, habis nutrisinya ditambahin lagi, tambahin air, aerasi lagi, terus begitu terus. Itu subhanallah, itu masyaallah. Nah ini bekerja terus dia. Jenengan mau dekomposisi, jenengan mau dekomposisi yang jenengan lakukan ini termasuk ekstrim saya sebut, karena dari daun hijauan didekomposisi menjadi lunak, menjadi hancur, menjadi pupuk yang bagus, dan dia mampu mendegradasi selulosa dari daun-daunan ranting itu tadi dalam waktu yang sangat cepat. Di bawah 1 bulan itu subhanallah bagus sekali. Jadi luar biasa Pak D Arif. Ini terbentuk. Jalankan terus Pak D Arif. Jalankan terus stasioner dan lain sebagainya. Ini jadi jenengan sudah mampu mengekuilibriumkan mikroba tersebut. Jadi itu sudah sangat cocok dilakukan terus-menerus. Perlu tambahan apa? Ya sudah, jenengan sudah lakukan, sudah betul. Nanti mau tambahin lindi boleh, mau tambahin air kelapa boleh, tambahin boleh, tidak ada masalah. Itu mikroba itu tidak menolak itu. Saya akan berbohong, akan menjadi pembohong kalau saya bilang oh tidak bisa, itu harus beli lagi
nutrisinya, ada namanya nutrisinya itu khusus untuk bungkai, itu saya bohong. Itu saya enggak mau. Ya bungkai iki kuwi dekomposernya itu 13 mikroba yang sesuai di uji lab. Ya 13 itu yang tertera. Terakhir saya ditawarin, Mas ini dikeluarin 18 apa 13. Tapi orang labnya enggak mau dikeluarin 18, harga ujinya sama dengan 13, nggak mau. Ya sudah, keluarin 13 saja. Nanti 2022 ke uji lab diperbaiki, insya Allah akan saya keluarkan yang ke 15. Berikutnya nanti keluarin ke 18. Karena memang perasaan saya memberikan mikroba, nyusun mikroba itu tidak di 13 tapi lebih dari itu. Karena di setiap jenis mikroba itu ada pendamping-pendampingnya, tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Sama seperti kertas dengan bolpen, jadi satu pasang. Ada yang ini ada kertasnya, ada bolpennya, ada penghapusnya. Nah itu satu pasang, satu rantai, dan itu tidak terpisah. Cuman saya minta dikeluarkan itu aja 13 ini. Jadi alhamdulillah ini sudah sangat bagus. Boleh lanjutkan. Jenengan sudah masuk di equilibrium eksponensial stasioner, ini luar biasa bagus. Dijaga dengan cara seperti itu. Namanya metode sawo sak wontene itu ternyata itu yang mengalahkan metode-metode yang canggih-canggih. Itu ternyata jenengan sudah mampu membentuk ekosistem bagus di situ. Ekosistem mikronya, ekomikronya luar biasa. Itu nanti akan bekerja terus-menerus, tinggal jenengan bagaimana menjaga ketersediaan nutrisi. Nah, saya tertarik Pak D sama sampelnya. Kirimin aja deh 100 mili aja ke Malang. Nanti tak gantiin ongkos kirimnya. Tak rekamin di mikroskop, video mikroskopisnya seperti apa, nanti saya kirim ke panjenengan. Oke, monggo. Sekarang berarti kita masuk ke komposti dan bahan substitusinya. Terima kasih teman-teman, dulur, sahabat tani. Banyak pertanyaan yang lewat PM maupun di grup Unkenation. Kompos itu apakah harus dengan casting? Kan komposisinya kompos di. Siap, lanjut. Dengan siapa di mana? Saya kamu nanti terkenal namamu di Sopo. Nah, itu nama panggung. Dengan siapa di mana, monggo? Ini nama panggung. Dengan siapa? Nama aslinya Ayu. Oh. Monggo. Bahan apa, Mas? Itu kan tergolong pestisida, Mas. Apa? Tembaga hidroksida. Kenyataannya enggak itu, Mas. Kenyataannya enggak itu. Tembaga hidroksida tidak membunuh mikroba. Enggak tahu yang lain ya. Bungkai enggak mati yang jelas. Saya ada video mikroskopisnya membuktikan kalau tembaga hidroksida tidak membunuh komposti. Di sini dalam arti dekomposernya pakai bungkai. Jadi yang namanya Bacillus hidup, lacto pun hidup. Yang namanya Penicillium aspergillus, Azospirillum, aceto itu hidup semua. Casting, NPK, MGS4 atau mana yo? Oh iya, pupuk mikro. Terus lanjut. Kenapa begitu? Ya, kalau misalnya diberikan head to head, Mas ya. Ini larutan mikroba. Nah, terus ini desinfektan. Ini dalam satu larutan. Sampai masukkan jadi satu. Mati. Nggak usah dengan tembaga hidroksida, dengan yang namanya pestisida aja. Dorman dia, stres dorman. Tapi ini kan di dalam tanah. Sedangkan di dalam tanah ini kan ada mineral, ada humus, ada makro, mikro dan lain sebagainya.
tentunya yang namanya tembaga hidroksida atau apa desinfektan kalau terpapar langsung ke tanah ini ya tidak langsung kena mikrobanya iki mikrobanya nek gini sing kena ya sak titik. Kalau bahan kimia kan itu tidak merata sendirinya ya, mikroba yang lain dia nggak kena ya urip mas, ya berkembang dia akhirnya setelah hidup dia akan berkembang akan mendegradasi bahan aktif ini. Gitu. Mosok sih mas, moro neng Malang, gawa sampel tanah yang kena tembaga hidroksida, kita cek di mikroskop, kita amati bareng-bareng. Bener enggak? Karena kami kontrol mikroskop, sempat kami rekam kok, ada videonya. Itu nggak mati. Jadi, lek sampean campur komposti kok kei bahan aktif ya mati mas, dengan fungi ya mati. Tapi kalau tidak itu tadi sendiri-sendiri dan dia di tanah ini ada levelnya masing-masing ya netral ya tidak akan membusuk begitu. Oke, Ada Kang. ya dari mana di mana, dari siapa di mana? Oke. Kalau mikrobanya dorman itu cara mengaktifkannya bagaimana? Mikrobanya kok sampai dorman iki apa kewareken Kang? Keluarga kesuwen turu. Kalau ya sesuaikan dengan ininya, jenis mikrobanya. Jadi misal orang-orang yang seneng kan ini nih, Nitrobacter. Terus apa seneng lagi ini, kalau aku seneng ini kan Bacillus, nggak usah Bacillus megatherium lah, Bacillus aja. Nah Nitrobacter dia penambat N. Cara ngurip nih piye ya dikai N. Nitrogen. Kayak urea piye mas? Ya tapi jangan langsung bleng. Jadi diaerasi. Dia perlu udara. Dia termasuk golongan aerob. Bacillus gimana? Bacillus ini pelarut fosfat. Dia kayak fosfat. Terus tapi kembali lagi ke sini kan. Dia berarti kalau dia di sini ini sudah masuk dorman ya. Dia kan perlu hidup lagi. Nanti kembali ke fase lag, ke adaptasi. Pertama kali untuk jenis ini dan ini, yo anjane perlu gula. Masukkan gula 0,1% dari larutan. Lek sak liter piro, lek 1000 mili piro, cuman 1 gram. 1 gram saja per liter. 1 gram per liter. Aerasi, begitu dia sudah diploid, baru dimasukkan sesuai kebutuhannya. Karena dia akan naik eksponensial. Dan kita harus menjaga dia di dua fase ini, stasioner dan eksponensial. Nah, wis dijaga terus. Ini caranya menjaga. Nah, cara menjaga paling baik bagaimana? Ya kita aplikasikan ke lahan, kita aplikasikan ke tanaman. Begitu itu dia akan bekerja terus menerus. Nah, tadi kurang turun mulai habis ini enggak langsung habis, Mas. Iya, masukkan seperti caranya Pak Diarip Haryo di Cilacap. Masukkan bahan organik, tambahin air, aerasi lagi. Seperti itu terus-menerus dijaga. Saya bocorin ya, saya menjaga F1 saya itu aerasi tanpa henti. Terus tak aerasi kan. Begitu tak delok mikrobanis mulai stasioner, lah kok akemen, berarti ini dia mau dorman. Sudah selesai pekerjaannya. Tambahin lagi nutrisinya, aerasi lagi, tambahin. Makanya saya produksi tidak boleh berhenti. Ketika tidak ada orderan, ya iki kudu metu mbuh, makanya tak bagi-bagi tak apa. Nah, itu harus produksi harus terus gitu. Nggak bisa kita berhenti produksi terus habis itu buka gimana terus begitu ini banyak bagus ini diharapkan oh ya ini jadi bagus ini oh ini sama kualitasnya, nggak bisa. Ketika kita jualan di fase lag, eksponensial, stasioner dan dorman ini beda kualitasnya. Saya menjual itu pasti di fase ini eksponensial, stasioner. Meskipun dalam bentuk padatan
Begitu diaplikasikan 24 jam diaktifasi, urip jelas. Terus nggak perlu kita adaptasi. Oke, apa namanya, teman-teman, dulur-dulur sedaya, oke kita ke komposti. Bahan utamanya kan ini nih, casting NPK NGS 4 mikro. Komposernya jangan lupa Dekom Aerob. Mas, casting bisa diganti apa? Bahan organik dengan BU apapun. Ini bisa dengan kohe kambing, bisa dengan ayam, kohe ayam, dan lain-lain, sapi dan lain-lain. Yang paling baik apa? Casting atau guano. Nah, kenapa di casting? Casting ini, vermicompost ini mempunyai keseimbangan nutrisi yang luar biasa. Jadi kita seimbang. Kita memberikan memberikan komposti ini dengan bahan casting itu seimbang nutrisinya dibandingkan dengan kohi kambing. Banter pertumbuhannya jauh lebih cepat. Tapi kalau enggak ada, ya kohi kambing atau yang ada. Paitan wakeh mas, tapi gak ono kohi. Ya sama, saya pernah melakukan itu. Saya pengalaman paling agak ini ya ekstrim. Saya membuat komposti kapasitas 30.000 liter. Jadi di gunung, di hutan, lebarnya 3 meter kolam saya, panjangnya 10 meter, kedalaman 1,5 meter, tapi terisi cuma 1 meter aja. 30.000 kubik, 30.000 meter, 30.000 liter. Itu nggak ada kohe, ya sopo katanya ngusungi kok ngesor mendukur, angel. Jadi tapi yang namanya paitan luar biasa banyak, ya itu tak cacain. Jadi pekerja saya begitu selesai dia beduk der apa yang ngarani tengah hari selesai dia kerja wis cacai paitan. Nah, selesai dia buat ngocor, buat apa, cacain paitan lagi. Namanya dekomposer udah masuk, NPK masuk, selesai, itu sudah bisa. Tapi untuk sekali aplikasi kita menjaga pertama supaya dia siap diaplikasikan itu kita perlu waktu paling tidak 5 hari. Nggak perlu diaerasi. Ya seperti baceman akhirnya. Nah, kalau targetnya di sini komposti dan komposti ini menggunakan mikroba aerob, ya tentu mutlak harus diaerasi. Dan ini pun hanya 24 jam. Ini pun hanya 24 jam, enggak lebih. Itu kita sudah masuk di fase eksponensial, di api-api pekerjaan. Nah, komposti kenapa memerlukan NPK? Ya, tanah kita ini kita yakini tidak subur. Yang artinya kita aplikasikan komposti ini tentunya ingin mengharapkan tanamannya subur dan tanahnya sekaligus subur. Nah, kita berikan NPK ini selain mendukung untuk energisi dekomposer, mikroba itu memerlukan mineral makro dan mikro. Jadi mikro dan makro ini diperlukan mikroba untuk bersintesa, untuk menghasilkan sintesa. Jadi ini nanti dirubah dulu sama mikroba, dimakan dulu, dia mensintesa menjadi N-nya jadi nitrat, fosfat B25-nya menjadi ion fosfat, K-nya menjadi ion K yang akhirnya diserap oleh tanaman. Makanya kenapa ini diperlukan. Loh, ini ada residunya? Tidak. Kalau begitu dia diproses dekomposisi komposti ini tentunya tidak akan meninggalkan residu karena semua sudah terolah oleh mikroba. Begitu juga MGSO4. MGSO4 ini dibutuhkan oleh flora mikro, jenis Trichoderma, jenis si Actinomycetes segala macam. Dia memerlukan MGSO4 tanaman untuk memperkuat selnya. Nantinya hasil sintesa ini tentunya akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Tandurannya makanya dikocor jadi wes. Kok ngalang-ngalai reaksi ini kimia ya? Ya, karena dia sudah dalam bentuk ion yang siap serap, diurai oleh dekomposer aerob. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya jangan khawatir.
Lek gak ono casting bahan organik lain bisa digunakan. NPK saya enggak mau, saya maunya organik. Oke, pakai rock fosfat, pakai guano, boleh. MgSO4 ditiadakan, ganti dengan susu, boleh. Mikro bisa digantikan dengan kelor atau dengan paitan, itu boleh. Nah, dan dekomposer aerob pilih yang tepat. Ya bukan orang suruh fanatik ke Bunkes, saya enggak suka. Udah carilah dekomposer yang aerob yang baik. Misalnya, Mas, aku pakai bungkai tapi tak tambahi PSB, tak tambahi mol bonggol pisang, tak tambah ini, boleh. Tapi saran saya, untuk pemula, gunakan dulu yang sesuai SOP, sesuai saran kami. Supaya tahu nanti begitu, oh ya ini pakai sesuai SOP-nya Wahyu Garuda. Yang ini saya mau berimprovisasi, dijejerke, apik sing endi. Nah, ketika bagus yang pakai mol bonggol pisang, yang dengan yang lain ini, silakan diteruskan. Kalau semua ternyata ini saya mixing antara dekomposer aerob bungkai sama mol bonggol pisang PSB, ternyata ini lebih bagus, divariasikan, masukkan dua-duanya, itu boleh, tidak ada masalah. Loh Mas, tidak terjadi ini kah saling mendominasi? Tidak. Kenapa? Komposti itu sebetulnya metode tanah yang dilarutkan. Jadi sebetulnya komposti ini sama dengan yang ada di dalam tanah. Jadi dia punya level-level sendiri, ada bahan organiknya, ada mineral, ada humik. Nah, humik dari mana ya? Dari casting, dari bahan organik tadi. Nah, ini mikroba kalau sama dengan di dalam tanah, dia tidak akan saling menguasai, tapi dia saling bersinergi, dia saling bekerja dalam satu rantai. Ini rantai ini satu terkoneksi, dia bekerja bersama-sama. Ini mikroba pelarut fosfat, ini mikroba penambat N, ini mikroba antipatogen, ini mikroba selulitik. Ini bekerja bersama, menyediakan nutrisi, saling mendukung pekerjaannya, sama seperti di tanah. Nah, kenapa itu alasannya? Ketika diaplikasikan ke tanaman, ke tanah menjadi efektif. Ya berdoa karena dia sudah seperti bekerja dalam tanah, tidak perlu adaptasi lagi. Dengan masukkan pupuk kimia ya sama seperti tanah kita dikocok pupuk kimia. Dengan masukkan bahan organik ya sama, tanah kita seperti diberikan kompos. Jadi sudah ekosistemnya sama sebetulnya. Nah, ini tidak saling menguasai. Di dalam tanah itu kan spektrum luas sekali. Ada bahan organik ini, ada mikroba yang menguntungkan, ada antipatogen, tapi ada juga patogen. Ini dalam satu kehidupan, apalagi kalau kita bilang the kingdom of microbe, yang kerajaan mikroba, yang namanya mikrobiom, itu pasti ada yang namanya patogen. Cuman kalau kita memasukkan komposti yang sudah dibentuk seperti itu, mikroba menguntungkan, yang dalam satu lantai kerja, itu namanya patogen minggir. Patogen tidak bisa dihilangkan. Ya, sebetulnya caranya bersahabat dengan patogen yang seperti ini. Patogen bekerja sendiri di wilayahnya sendiri. Kita memberikan mikroba yang menguntungkan, ekosistemnya diperbaiki, jadi patogen tidak lagi merugikan. Oke, monggo, ini kita punya kesempatan 15 menit untuk diskusi tentang komposti. Monggo dibuka mikrofonnya satu persatu, silahkan bertanya. Jadi substitusinya sudah saya jawab. Oke, silakan. Dengan siapa, di mana? Dewa lagi pasti di Bali. Oh, oke, beli, silakan. Saya kan biasanya pakai kompos itu bahan dasarnya itu kasih asam bumat sama somat 14 bungkai itu aja. Pakai MB204 sama apa tapi saya nggak pakai mikro Santa Mikro, bubuk mikro. Ya, beli. Nggak ada masalah, beli.
sudah cukup ada ya? Cukup. Tadi kuncinya kompost itu sebetulnya dia sintetik dan bahan organik ini menjadi satu, menjadi satu nutrisi yang bersamaan. Sama beli kalau soto, kita makan soto kan di situ sudah ada kuahnya, kan sudah ada ayamnya, ada kentangnya, ada nasinya. Kalau kita beli soto kan enggak kita beli soto itu nasinya sendiri di sini, ayamnya di sana, terus habis itu beli kuahnya sendiri, dikasih kerupuk sendiri, kan enggak gitu beli. Jadi satu mangkok. Nah, ini sama sebetulnya, sama dia sudah dengan nutrisi yang siap serap. Dan ini bahan organik ini kelebihannya dia tidak akan meracuni tanah meskipun kita sudah masukkan bahan-bahan sintetik. Nah, Mas, kalau aku mau pakai non sintetik bisa, tapi tingkatkan itu tadi bahan-bahan organiknya, enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, dikiranya saya anti kimia, enggak, masukin. Karena apa? Hampir seluruh petani 90% di Indonesia dia pakai kimia, dan saya pun caranya merangkul mereka supaya mau membenahi tanah, mau menyuburkan tanah ya dengan cara ini. Ini loh masih ada kimianya. Oh iya wapi yo. Nah, dengan seperti itu dia memakai. Semakin dia pakai, semakin dia aplikasi, semakin dia kocor, semakin subur tanahnya, semakin subur tanamannya. Nah, itu tujuannya. Jadi dia semakin bertani, dia semakin menyuburkan tanah. Enggak masalah. Kalau misalnya enggak pakai ini, enggak masalah. Cuman memang semuanya itu teknologi kompost itu sebetulnya, iya ini sebetulnya teknologi yang kearifan lokal. Ya ini nggak ada bahan satunya, pakai bahan satunya, bahan paling baik yang ada yang di sekitar kebun kita. Begitu. Silakan lanjut. Tanya lagi kan? Oke Kang, monggo. Aku kan termasuk pembuatan kompost di cuma daun-daunan misalnya kayak pahit apa semua, kelor apa semua itu. Itu airnya itu pakai seperti air pisang, batu pisang itu, air dalam tanah yang dikompos pisang yang suhu ya 30 gram baru aku pakai airnya itu sama batang pisang itu untuk mikrobanya itu bisa bersama nggak kalau dong kompost itu tetap dari Bisa Bang. yang ditanyakan yang mikrobanya itu. Nggak ada masalah itu. Mikroba itu hanya dorman kan, kalau dia nggak mungkin mati ya, kalau dengan bahan-bahan itu nggak akan mati, kecuali memang sengaja didesinfektan seperti di H2O2 ya, di hidrogen peroksida itu pasti mati karena memang keputus badannya. Kalau ini seperti kebakar, seperti pecah, seperti dicacah-cacah badannya kalau kena H2O2. Nah itu jenengan pakai air satu pisang sama air sama tanah gitu. Oh itu malah bagus jenengan, itu air itu setahu saya air itu mineralnya luar biasa, hampir sama dengan mineral elektrolit yang kayak air kelapa, terus kayak ini Pokari itu kan air tapi dia kayak mineral elektrolit. Nah itu itu energi gede Bang buat ini, buat betul, mikrobanya bagus, tanduran api. Oh sampean buka rahasia ini, enggak sengaja ini saya ini. Itu Tigor bagus banget kalau pakai air. Betul itu luar biasa itu, makanya saya nggak mungkin ini kalau cuman standar aja, ini apa ini, ternyata itu subhanallah. Nggak apa-apa Bang, itu lanjutin. Makanya jenengan sudah melakukan kearifan lokal ini sudah luar biasa, dan itu sudah yang paling cocok. Seperti Pak Dearif Cilacap, beliau melakukan dengan pemberian kompos dan yang seperti itu, diaerasi, itu sudah luar biasa. Jadi berkembang dengan sendirinya, berkembang dengan ini udah baik Bang, lanjutin Bang, itu luar biasa itu. Ini Mas Andri nggak ikut ya? Mas Andri nggak ikut ini, kalau ikut keren itu. Lagi ngamuk apanya kemarin itu,
kompostinya. Oke, silahkan tanya satu pertanyaan lagi. Monggo. Nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, kita akhiri, kita tutup. Nanti kita sambung lagi minggu depan di waktu yang sama, insya Allah. Kalau nggak ada perubahan, kita bahas lagi. Dan dalam seminggu itu silahkan berikan masukan lewat grup di Bunkenesen Facebook ataupun PM ke saya langsung, nggak ada masalah. Mas, aku ingin diulas materi ini. Dan besok minggu kami akan ulas materi tentang perikanan. Nah, jadi ekosistem mikro di air. Nah, itu bagaimana? Itu kita ulas besok. Insya Allah akan saya share juga di Facebook. Mungkin tidak live ya, karena permintaannya offline. Jadi kita nanti bisa belajar bareng-bareng lagi, bisa ketawa bareng lagi. Insya Allah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Oke ya, saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Munawir Cariga Salibi, Sulawesi Selatan. Iya, Mas Munawir. Dengan tadi Ah, agak ini mendukung ya. siap. Terinya terlambat. Oke. Ada pertanyaan sedikit. Ah. Pembuatan kantong mikroba di lahan Miring. miring. Contohnya di lahan 30 sampai 45 derajat kemiringannya, Bang. Oh, oke. Iya ini. Yang kedua ini masalah komposting. Dalam kandungan air semen kan terdapat silika, kalsium, fosfat, sedikit potasium. Apakah bisa kita pakai untuk membuat cat, Bang? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab. Oke, Bang, tadi kita sudah ulas. Jadi kita buat layer-layer seperti ini. Jadi ini kita sebutnya kantong mikroba KM ya. Ini gulutan. Ini KM, ini gulutan. KM, kantong mikroba. Dulur-dulur semua perlu dikenalkan, Bang Munawir ini, Candi Ghazali ini, beliau ini termasuk pionir komposti di Sulawesi ya. Jadi sebelum lahirnya Bunkenesen beliau sudah pakai. Jadi ini termasuk senior beliau ini, tapi terus belajar ini, saya luar biasa ini. Jadi kali ini harus diulas selesai untuk beliau. Oke, jadi gini Bang, kita buat ini. Kalau ini tampilan dari pinknya seperti ini. Jadi layer. Berapa sih lebarnya? Lebarnya 20 cm. Nih ya. Lebar ini 20 cm. Dalamnya, kedalamannya 20 cm. Panjangnya ini sepanjang gulutan. Ini sepanjang gulutan. Nah, sampean buat, baru step berikutnya ini gulutan. Seperti ini Bang. Jadi ada si kantong mikroba dulu, baru gulutan. Kantong mikroba, gulutan. Kantong mikroba sampai ke bawah. Seperti itu. Nah, 20 cm itu tadi, ketinggiannya 20 cm, dalamnya ya kok dalam, tinggi 20 cm, lebarnya panjangnya sepanjang gulutan itu tadi. Nah, ini setiap musim ditambahin ini pasti turun ini Bang. Setiap musim tambahin bahan organik, kocoran, dikocor sama komposting.
Nah, bagaimana kita menyusun susunan bahan organiknya? Susunan bahan organiknya seperti ini. Jadi ini tampilan sederhananya seperti ini, step-step. Jadi step-step seperti ini. Kan 20 cm, Bang. Per layer ini 5 cm. 5 cm. 5 cm. 5 cm. Isinya apa? Bawah sendiri arang. Terus yang kedua kompos. Seresah ini daun-daun kering, jerami, daun-daunan dan lain sebagainya. Ini arang lagi, Bang. Nah, ini boleh kebolak-balik ya. Seresah dan kompos ini tidak ada masalah. Nah, setelahnya dikocor kompos. Nah, itu berapa kompos itu sepanjang ini? Kalau untuk awal sih basah aja, jadi dimasukkan. Kurang lebih kalau panjangnya 1 meter itu cuma butuh 1 liter. Oh, ini 10 meter ya, cuma 10 liter. Perbandingan berapa? Dosisnya 1:10. 1 liter komposti dan 10 liter air. Nih, siramkan di apa namanya? Ini kantong nutrisinya. Begini. Nah, kemudian ini apakah apa namanya? Berlaku terus-menerus? Iya. Jadi kalau tadi ini kantong nutrisi kan si perakaran yang ada di sini, Bang. Ini kan dia layer ya. Perakaran yang ada di sini ini akan ke sini. Perakaran yang ada di sini ini juga akan ke sini. Jadi dia sebetulnya akarnya tanaman ini akan ke apa namanya? Kantong nutrisi semua. Yang dari bawah dia naik ke atas, yang dari atas turun ke bawah. Tapi kalau dari bawah biasanya tidak mungkin naik ke atas, dia turun. Dari atas dia akan turun. Nah, nutrisi yang di atasnya ini dia kesiram, dia akan ke sini, Bang. Ini akan ke sini. Nih, akan ke sini. Begitu. Tapi nutrisi yang ada di sini ini akan turun ke sekitarnya ini. Ke tanaman. Nah, nanti Siap Bang, sudah paham, Bang. paham ya? Iya siap Bang. Siap. Insyaallah. Terus, oke, masalah komposti dipakai air semen, Komposti. nggak masalah. Pernah kemarin saya coba merendam semen 1 kilo dengan kapasitas air 5 liter. Nah, terus, Saya rendam 24 jam kemudian kan pernah kita apa namanya konsultasi di grup bahwasanya jangan dulu langsung campur, nanti setelah pengaplikasian baru dicampur dengan si rendaman air semen tersebut. Nah, ini saya pertanyakan apakah bisa langsung dicampur setelah ada aerasi PP mengganti kan air semen itu kan kebanyakan silikanya Bang ya. nggak ada masalah. Jadi, apakah bisa sebagai pengganti apa namanya bahan dari CT yang situ ada bahan kalau tidak salah humid ya Bang. Nah, humik. Air semen itu, Ya, air semen ini kan silika, ya. Silika dengan kalsium, tidak salah mengandung kalsium, terus ini ada sedikit fosfat, fosfat, terus dia dan punya sedikit potasium, potasium, sulfur. unsur K. Nah, ini pH-nya berapa, Kang? Hanya sebelum cek Bang, tetapi dan dari artikel yang saya baca itu di atas bahasa Bang. 8. Ya, Oke, nggak ada masalah. Botolnya kurang, stikernya kurang. Komposti itu punya pH 6 Iya.
efektif dia di 6,8 sampai 7,5. Tapi kalau misalnya pH-nya komposti ini, kita cek dulu pH-nya komposti ya. Sama seperti tadi pertanyaannya Bang Ason, kalau dolomit bisa nggak dimasukin? Bisa. Jadi kita kontrol pH, kita cek, kita masukkan air semen, kita harus berpatokan ini. Oke, komposti tidak masalah di pH 8 dan di pH 6. Ini rentang pH-nya komposti aman di sini Bang. Jadi kalau jangan sampai lebih ini, jangan sampai kurang ini kompostinya. Kalau Bang Cal ini masukin air semen, kita punya patokan di sini nih. Toleransi 8 sampai ke atas 8, ke bawah 6, 6,8 7,5. Karena di pH ini itu posisi terbaik nutrisi diserap oleh tanaman, dia tidak akan tertolak, jadi akan terserap semua. Begitu Bang. Jadi tidak ada masalah, masukkan tapi kontrol pH dulu ya. pH-nya cek dulu. Oh, ini 6. Oke, masukin air semen. Beningnya tok, jangan dengan ampasnya ya, Bang. Beningnya aja itu. Nah, itu masukin. Tapi kita cek pH ininya. Kalau pH-nya jangan sampai lebih 8. Jangan sampai kurang 6. Kurang 6 naikkan, kalau bisa maksimal di sini. Ini bagus. Super kompostimu. Bakterinya juga akan menjadi efektif banget. Dia akan bekerjanya akan cepat banget. Begitu. Nggak ada masalah, masukin tapi kontrol pH. Oke? Iya. Oke, sudah? Makasih Bang. Sama-sama, sukses Bang. Iya. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Minta ini yang ulasan yang terakhir minta diulas ulang. Soalnya tadi lagi ini ke kamar kecil. Oke. Materi terakhir kali. Materi Yang terakhir kali yang dibahas ini. Oh, yang ini. Oke, materi yang terakhir tadi masalah komposti dengan air semen. Yang sebelumnya itu masalah ini Kang, di sudut kemiringan 30-40 derajat membentuk kantong mikroba. Nah, itu pembentukannya bagaimana? Ya layer awal kantong mikroba dulu, LE. baru gulutan. Bacanya LE, Los Angeles. Berikutnya kantong mikroba lagi, gulutan lagi, dan gitu seterusnya sampai bawah. Bacanya LE. Nah, ini dengan lebarnya 20 cm, tingginya 20 cm, dalamnya 20 cm, panjangnya sama dengan gulutan. Itu sama 20 cm itu kedalaman 5 cm arang, 5 cm kompos, resah dan arang. Nah, itu sama seperti itu. Yang kedua air semen pH 8 boleh tidak dimasukkan ke komposti? Boleh, tapi kontrol pH-nya dulu. pH-nya komposti ini kan di 6,8 sampai 7,5. Jangan lebih itu. Toleransi di 8 dan paling basah, paling asam di 6. Nah, itu posisi 6,8 7,5 ini posisi paling bagus nutrisi tidak terbuang, akan terserap sempurna oleh akar. Jadi begitu Kang, sederhananya. Oke? Saya kira saya cukup dulu ya. Sahabat Bunkai Nation, saya terima kasih atas hadirnya di diskusi online kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu murni dari saya. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan maksud kami ingin menggurui atau ingin pengen yang jadi paling pintar atau tidak. Ya kita sama berbagi, saya cuman pintar cerita kayak dalang. Jadi semoga ini menjadi manfaat, semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh petani bahwa ya ini gerakan Bunkai Nation ini, ayo kita bertani tapi sekaligus dengan menyuburkan tanah. Jadi semakin bertani semakin subur tanah itu. Jadi saya terima kasih banyak, mohon maaf, sampai ketemu di minggu depan jam yang sama.
kita diskusi lagi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang ingin diulas silahkan PM atau ke grup Bunke Nation. Terima kasih dulur-dulur tani, sobat Bunke Nation. Terima kasih hadirnya. Salam untuk keluarga. Mohon maaf. Saya Wahyu Garuda di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bisa.